Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lorong Edukasiku dimanapun Anda berada. Bagaimana puasa Anda? Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Lorong Edukasiku kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Herlinda. Beliau adalah salah satu pendiri dari Jember Astronomy Club, atau yang lebih dikenal dengan Jastro. Seperti apa perbincangan kami? Bagi Anda, khususnya masyarakat Jember yang ingin mengetahui tentang Jastro dan seputar dunia astronomi, ikuti terus perbincangan kami, Lorong Edukasiku, share to inspire you. Assalamualaikum, Mbak Herlinda. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Herlinda? Hari ini cerah. Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, baik. Mbak Herlinda ada di mana sekarang posisinya ini? Sekarang lagi di Jember, di Antirogo. Di Jember ya. Mbak Herlinda, ini di kesempatan sore hari ini dalam suasana yang Ramadan, bulan Ramadan, kami ingin berbincang-bincang santai, tapi juga semoga ini menjadi manfaat bagi semua pemirsa Lorong Edukasiku dimanapun berada. Mbak Herlinda, kalau kami boleh ketahui ini, Mbak Herlinda ini aktivitasnya apa ini sehari-harinya? Kalau sekarang aktivitasnya masih fokus ngajar aja, Pak. Ngajar di sekolah. Kalau boleh tahu di mana, Mbak Herlinda? Di MTS Unggulan Nuris. Oh, di Nuris, Nurul Islam. Ya, terkenal sekali ya. Nuris. Itu ada salah satu sahabat saya dulu, salah satu pengasuh dari Pondok Nuris. Oke, Mbak Herlinda, ini pengasuh, Pak. Ya, dulu salah satu pengasuh putra ya. Kalau tidak salah ada bagian putra di sana ya. Di Nuris itu, pondok putranya gitu. Jadi dulu sudah tahun berapa ya? Sudah agak lama ya. 10 tahun yang lalu kira-kira. Mbak Herlinda, ini kami ingin mengetahui ini, dan juga mungkin tidak hanya kami, mungkin banyak masyarakat khususnya di sekitar Jember. Apa sih itu Jastro itu? Kan kita tahu ini, dulu kita pernah bertemu gitu ya, ada satu momen apa gitu, kami pengamatan kalau tidak salah. Nah ini perlu pengamatan bulan alun. Pengamatan bulan ya. Baik, Mbak, kami perlu tahu ini apa itu sebetulnya Jastro itu, dan apa sih aktivitas yang dilakukan di Jastro itu? Ya, jadi Jastro itu sendiri kepanjangan dari Jember Astronomy Club. Nah, Jember Astronomy Club itu wadah sih, Pak, sebenarnya buat teman-teman yang suka atau punya hobi di bidang astronomi. Nah, jadi kita bisa nanti pengamatan bareng, belajar bareng tentang astronomi. Tapi tujuannya lebih ke memasyarakatkan astronomi itu sendiri. Jadi lebih ke ngajakin masyarakat memperkenalkan, ini loh astro itu seperti ini. Jadi supaya masyarakat itu sebenarnya tujuannya gini, kadang banyak sekali hoax-hoax yang membawa nama astronomi, Pak. Nah, dari adanya Jastro ini, semakin banyak anggota Jastro, banyak yang lebih paham tentang astronomi, harapannya masyarakat juga bisa lebih paham juga tentang hal-hal seperti itu. Jadi ada yang benar, ada yang tidak. Benarnya seperti ini loh. Gitu. Ya, sebentar tadi Mbak Herlinda mengatakan ada hoak-hoak yang terjadi di sekitar astronomi. Coba bisa diulang lagi itu. Ya. Kami belum bisa menangkap tadi. Apa saja kira-kira yang terjadi? Ya, jadi yang paling sering itu saat equinox, Pak. Jadi saat titik matahari melintasi khatulistiwa. Nah, biasanya banyak hoax yang menyatakan bahwa pada saat itu tidak ada dampaknya lebih ke telekomunikasi daripada dampak langsung ke manusia. Baik, Mbak Herlinda, ini tadi equinox ya. Apa itu sebenarnya Mbak Herlinda, equinox itu? Sehingga tadi memunculkan banyak sekali pemberitaan atau mungkin barangkali informasi-informasi yang keliru di masyarakat tadi. Equinox itu apa sih? Equinox itu posisi matahari. Posisi matahari, Pak. Jadi matahari pada tanggal 21 Maret dan 23 September tepat di garis khatulistiwa bumi gitu. Baik. Dan sebenarnya itu kejadian biasa aja gitu, Pak. Tapi kalau kemudian akhirnya menjadi hoax ini tentunya secara dibumbui. Ya, jadi sebenarnya biasa saja dan dampaknya juga tidak terlalu berasa untuk kehidupan manusia di bumi, cuman
sama pihak-pihak tertentu itu pasti dilebih-lebihkan. Jadi seakan-akan seperti berbahaya atau sebagainya. Nah, tujuan kami ingin meluruskan itu juga. Baik. Mbak Herlinda, sebetulnya Jastro itu sendiri, tadi kan wadah ya, untuk bisa memasyarakatkan dunia astronomi di tengah-tengah masyarakat. Kalau boleh tahu nih sejarah berdirinya Jastro itu sendiri, itu kapan dan seperti apa dulu? Bisa diceritakan? Sejarahnya. Awalnya itu dari Himavi, Pak. Jadi ada kita dulu, teman-teman yang mendirikan Jastro itu kuliah di Pendidikan Fisika, Universitas Jember. Nah, kami terkumpul di himpunan mahasiswa. Nah, Himavi Neutron. Nah, di situ beberapa teman-teman Himavi di bawah naungan riset dan teknologi, ada biro riset seperti itu, kita membentuk klub, Astro Club waktu itu. Nah, pada tahun 2014 kami mulai memandang ke depan, kalau kita sudah lulus dari sini, gimana ya caranya biar tetap bisa beraktivitas di astronomi, seperti itu. Akhirnya kami berpikiran untuk merintis wadah baru yang lebih terbuka dan bisa bebas. Gitu. Jadi akhirnya kami berencana membuat Jember Astronomy Club. Tahun berapa itu, Mbak Herlinda? 2014, Pak. 2014. Mungkin iya. Diawali dari kegiatan himpunan tadi, himpunan mahasiswa fisika. Itu perintisannya sejak tahun berapa itu? Mulai ada ide pertama kali, oh ini perlu ada sesuatu gagasan yang potensial untuk ke depan. Sehingga kemudian tahun 2014 tadi kemudian berdiri. Mungkin ada persiapan sebelum itu. Ide-idenya sejak kapan kira-kira mulai? Kalau itu awalnya kan dari 2012 ya Pak, saya baru masuk kuliah. Kebetulan saya suka sekali sama astronomi gitu. Jadi waktu SMA dulu nggak kesampaian buat kegiatan astro bareng-bareng sama teman-teman karena kan terbatas seperti itu. Jadi pada waktu kuliah akhirnya saya mulai cari kakak-kakak tingkat ada yang suka astronomi atau enggak gitu. Akhirnya ketemu waktu itu ada Mas Agusta Danang juga, ada Mbak Andika, ada Mas Aziz. Dan akhirnya dibantu sama kakak-kakak, ayo udah bikin klub astro di Himavi seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita bikin klub astro, berkegiatan astro di kampus seperti itu, Pak. Nah, setelah di tahun 2014 itu mulai kepikiran nanti kalau udah lepas dari Himavi gimana berkegiatan astronya gitu. Akhirnya membentuklah yang lebih besar, wadah yang lebih besar seperti itu. Baik, ini menarik Mbak Herlinda. Berawal dari ide di kampus gitu ya. Kemudian rekan-rekan Mbak Herlinda sendiri pada masa itu berpikir kemudian bagaimana caranya agar ke depan ini eksistensinya terus ada, kan seperti itu. Lantas, kalau begitu, apa sih motivasinya Mbak Herlinda? Waktu awal pendirian Jastro ini, apa sih motivasinya itu? Motivasinya kalau saya dan teman-teman pada waktu itu bentuk Jastro, intinya gimana caranya kami masih tetap bisa bersinggungan dengan astronomi dan masih tetap bisa berkecimpung untuk memasyarakatkan astronomi walaupun kami sudah tidak mahasiswa seperti itu, Pak. Baik, Mbak Herlinda, ini setelah tahun 2014 ya tadi, Mbak Herlinda menjelaskan ya, 2014. Kemudian diresmikan. Adakah kemudian tujuan yang khusus yang ingin diwujudkan atau dicita-citakan oleh Jastro itu sendiri pada saat awal berdirinya? Kalau untuk Jastro sendiri hampir sama dengan klub-klub daerah yang lainnya, Pak. Jadi tujuannya adalah tetap tujuan utama kami ingin memasyarakatkan astronomi. Karena astronomi itu sendiri kan agak sedikit jarang terdengar oleh masyarakat karena di pelajaran sendiri juga hanya disisipkan sebagian. Tidak ada pelajaran khusus, tapi ada olimpiadenya seperti itu. Nah, jadi itu kita pinginnya mencetak, mungkin emang tidak sekarang, tapi mungkin nanti dari pemasyarakatan astronomi ini nanti akan tumbuh generasi-generasi baru yang bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan astronomi yang baik di masa mendatang. Wah, luar biasa ini berarti impian dari awal mulai Jastro yang direkam oleh Mbak Herlinda dan kawan-kawan tadi itu betul-betul ingin menjadikan Jastro itu wadah bagi masyarakat untuk bisa mengenal lebih dalam mengenai astronomi. Seperti itu ya Mbak Herlinda, bisa saya simpulkan? Ya, benar sekali Pak. Baik Mbak Herlinda, kalau begitu tadi Mbak Herlinda menjelaskan bahwasanya Jastro itu sendiri ada klub-klubnya mungkin di daerah-daerah yang lain. Kalau boleh tahu, ini sebetulnya Jastro ini merupakan organisasi keanggotaannya ya atau cabang dari yang ada di pusat,
Atau sebetulnya Jastro ini mandiri swadaya yang ada di komunitas pencinta astronomi yang ada di Jember? Atau seperti apa? Ya, kalau untuk Jastro sendiri, itu kami tumbuh dan berkembang dari Jember itu sendiri, Pak. Jadi per daerah. Nah, ternyata yang serupa dengan kami, berdiri dari daerah itu ada banyak. Ada Surabaya, ada Malang, ada Kediri, dan lain-lain. Nah, kebetulan di tahun 2018, kami dikumpulkan dari setiap daerah di Jawa Timur, kami berkumpul membentuk sebuah aliansi yang lebih besar lagi, seperti itu. Itu atas inisiatif siapa awalnya itu, Mbak Enda? Kemudian dari berbagai daerah? Inisiatifnya karena kita sudah ada komunikasi antar daerah ya Pak ya. Kemudian kita berkegiatan, udah yuk bikin kegiatan bareng pada waktu itu, Lunar Eclipse Camp pada gerhana bulan pada waktu itu. Setelah itu ternyata kegiatan kami sangat didukung oleh LAPAN Pasuruan pada saat itu. Jadi dari situ juga LAPAN menyuruh kita, gimana kalau misalkan ini dibentuk aja forum untuk satu Jawa Timur, seperti itu. Jadi akhirnya terbentuklah Vokalis Jatim itu, Forum Komunikasi Astronom Amatir Lintas Jawa Timur. Gitu. Jadi satu Jawa Timur ada wadah penuh sendiri. Sama LAPAN. Iya. Baik, Mbak Herlinda, kalau begitu yang ada mungkin lebih spesifik yang ada di Jember, ini kalau boleh di-sharingkan, ini kira-kira struktur kepengurusannya itu seperti apa, Mbak? Kalau untuk di Jember Astronomi Club sendiri itu ada ketua, ada wakil, kemudian ada ketua divisi. Divisinya ada 4, seperti itu. Ada divisi keilmuan, divisi infokom, kemudian ada divisi event, dan divisi humas. Seperti itu. Baik, tadi kalau ini ngobrol masalah divisi, ini sebetulnya mengingatkan kami pada masa ketika jadi aktivis mahasiswa dulu. Ada turunan-turunan seperti itu, ada berbagai macam divisi atau departemen kalau dulu itu. Nah, ini sebetulnya dari segi pengembangan diri, Mbak Herlinda ya, dengan struktur yang ada di Jastro itu sudah cukup, atau sebetulnya ada mimpi-mimpi lain terkait dengan apakah mungkin nanti ada pengembangan struktur, ini dalam rangka pengembangan diri khususnya personil dari Jastro itu bagaimana? Kalau menurut kami itu sudah sangat cukup sih Pak, dari 4 divisi itu tinggal memaksimalkan setiap divisi saja. Tapi sejauh ini sudah koordinasi dari antar personil ini sudah saling support atau masih ada yang jalan sendiri-sendiri atau bagaimana, Mbak? Oh enggak, kalau kegiatan kita tetap koordinasi penuh Pak, seperti itu. Karena walaupun ada divisi-divisi, tapi dari setiap divisi itu harus menyampaikan secara penuh baru kita bisa berkegiatan. Jadi kalau kegiatan emang bareng-bareng, walaupun ada misalkan ada kegiatan belajar bareng Jastro. Jadi materi-materi astronomi kita ulas seperti seminar kecil seperti itu. Kemudian nanti kita share. Nah, itu yang datang bukan hanya keilmuan saja, tapi dari semua divisi plus anggota-anggota yang bukan pengurus. Gitu. Baik, Mbak Herlinda tadi disebutkan ada keanggotaan dari Jastro itu sendiri. Kalau kami boleh tahu lebih dalam, ini sebetulnya yang terlibat di Jastro itu sendiri itu masyarakat umum yang jadi pengurusnya ya, itu ataukah ada dari mahasiswa atau kombinasi dari itu? Nah, kalau untuk kepengurusan itu sendiri itu campur-campur Pak, seperti itu. Jadi kalau tapi masih tetap mayoritasnya masih dipegang mahasiswa seperti itu. Jadi masih ada yang sudah kerja, ada yang masih mahasiswa. Kalau untuk pengurusan, tapi kalau untuk anggota malah lebih luas lagi. Ada yang masih sekolah juga join di keanggotaan. Seperti itu. Baik, ini ngomong masalah keanggotaan nanti akan kami kupas lebih dalam ini mengenai keanggotaan ini. Ini siapa tahu nanti ada saudara-saudara kita khususnya masyarakat di Jember ini yang pengen ini nanti terlibat di dalam dunia astronomi bergabung dengan Jastro. Tapi sebelum itu, Mbak Herlinda, ini tentunya kegiatan Jastro ini sudah dari sejak tahun 2014 sampai sekarang lebih kurang ada 6 tahun, lebih kurangnya 6 tahun. Ini tentu menjadi sebuah event, sebuah wadah organisasi yang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang mungkin menurut kami juga tidak sedikit. Nah, kalau boleh di-sharingkan di sini, itu kegiatan selama ini, kegiatan di Jastro ini fasilitas yang disediakan atau sarana prasarananya ini sudah memadai atau bagaimana kondisi yang terjadi saat ini? Iya, jadi kalau untuk pemasyarakatan astronomi itu sendiri
alatnya sudah cukup Pak, karena kami sudah ada 2 teleskop di Jastro itu sendiri. Cuman kalau misalkan untuk mengembangkan lebih ke riset itu masih kurang sebenarnya gitu. Jadi kita untuk pemasyarakatan astronomi ada 2 teleskop, itu satu teleskop pribadi milik Pak Zaka, kemudian yang satu lagi teleskop punya Jastro hasil dari nabungnya teman-teman Jastro gitu. Jadi kita waktu itu ngadakan nabung bareng gitu Pak. Jadi kita beli teleskop sendiri gitu. Nah, itu kalau untuk mengajak masyarakat untuk mengamati bulan bersama atau ada pengamatan-pengamatan khusus itu sudah sangat cukup. Cuman kalau untuk mengembangkan Jastro ke arah riset itu masih jauh dari cukup sih Pak. Jadi kayak kita butuh masih banyak perintilan-perintilan yang kita butuhin, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Ini saya menangkap satu hal yang menarik ini dari penjelasan Mbak Herlinda barusan, bahwasanya ternyata saat ini Jastro memiliki dua teleskop, yang salah satunya itu adalah hasil iuran dari keanggotaan atau kepengurusan ya dari Jastro ini. Ini yang saya ketahui Mbak Herlinda ya, ini saya pernah dulu waktu ke Bandung gitu ya, atau ke Jogja itu mencari referensi untuk teleskop itu sepertinya harganya ini juga luar biasa mahal. Sampai sekarang aja saya masih belum sampean itu keinginan untuk memiliki teleskop ini. Ini berarti kalau begitu sinergisitas antara kepengurusan ini sudah layak diacungi jempol ini sepertinya, sehingga mampu effortnya untuk membangun Jastro lebih besar lagi. Karena emang dari awal kami membentuk Jastro itu seperti keluarga Pak, gitu. Jadi kalau misalkan Jastro itu rumah buat teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman tuh jadi rasa cintanya tuh maksimal buat Jastro seperti itu. Jadi kalau misalkan waktu itu pun kita ngadakan nabung bareng, itu ternyata bukan cuma teman-teman pengurus aja yang ikut Pak. Gitu. Jadi anggota-anggota biasa pun ikut, bahkan teman-teman yang sudah nggak di Jember tapi mantan-mantan pengurus Jastro ikut andil di situ juga. Jadi semua pihak ikut bersama beli teleskop itu Pak. Ya. Baik Mbak Herlinda, ini mengenai tadi bahwa kepengurusan yang tadi dijelaskan itu, kalau boleh tahu sekarang personil yang terlibat aktif itu ada berapa di Jastro? Ini untuk anggota atau kepengurusan Pak? Mungkin bisa dua-duanya, mungkin pengurus dulu, kemudian anggotanya. Ya. Kalau untuk pengurus sendiri sekitar 18 pengurus. Kalau misalkan untuk anggotanya lumayan agak banyak, sekitaran 40 gitu Pak. Tapi momen kumpulnya itu jarang kumpul langsung semua datang. Jadi ada misalkan hari pas kegiatan ini ada beberapa yang bisa, ada yang tidak. Nanti jadi kegiatan lain yang lain bisa, sebagian tidak. Gitu. Tapi insya Allah di setiap kegiatan pasti ada yang bisa Pak. Baik, rutin ya? Ada kegiatan pertemuan seperti itu, atau mungkin pengamatan? Ya, kalau sebelum wabah ini ada 2 kegiatan rutin kami Pak. Jadi ada belajar bareng Jastro sama Jember Pandang Purnama. Itu kegiatan rutin. Apa itu? Kalau boleh tahu spesifiknya apa? 2 kegiatan itu? Ya, kalau di Jember Pandang Purnama kita lebih ke mengincar masyarakat Jember untuk melihat purnama bersama-sama seperti itu. Bulan purnama ya maksudnya? Tapi kalau untuk bulan purnama. Nah, kalau belajar bareng Jastro kita lebih ke meningkatkan keilmuan. Jadi lebih ke bidang-bidang astronomi, misalnya kita belajar tentang komet atau tentang black hole dan info-info terbaru di astronomi. Nanti ada teman-teman yang menjadi pemateri pada saat itu, lain menjadi peserta seperti seminar gitu. Nanti juga ada sesi diskusinya. Untuk yang kegiatan, kalau yang pandang purnama sepertinya mesti outdoor ya gitu ya, artinya melihat teropong, melihat ke bulan. Sedangkan kalau yang tadi itu yang pertama kegiatan yang seperti belajar bareng Jastro. Belajar bareng Jastro itu berarti itu indoor di kelas atau bagaimana itu mekanismenya? Iya, untuk tempatnya kalau belajar bareng Jastro kita masih pindah-pindah Pak. Jadi kadang di Albi, jadi ada ruangan sewa di atas Alfamart seperti itu, atau di kosan teman-teman kita tinggal bawa proyektor gitu. Jadi kita pindah-pindah tempatnya. Oh, pindah-pindah. Tapi itu enggak outdoor ya. Baik, Mbak Herlinda, ini sebetulnya ketika awal berdirinya Jastro, bahkan kalau mungkin sampai sekarang ya, kalau kami boleh tahu itu sebetulnya apa sih respon dari warga sekitar, khususnya mungkin warga Jember, kemunculan Jastro ini apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar?
yang kami tangkap pada waktu itu dulu kan pernah waktu kita pengamatan itu luar biasa juga responnya. Nah, dari segi Mbak Herlinda sendiri ini apa respon dari masyarakat tentang keberadaan Jastro ini? Iya, jadi kalau biasanya habis pengamatan gitu, biasanya masyarakat Jember itu lebih ke kayak, oh ternyata ada ya klub yang mewadahi tentang teman-teman yang suka astronomi. Oh ternyata astronomi seperti ini. Dan lebih banyaknya dari nggak tahu jadi tahu seperti itu, Pak. Jadi yang awalnya belum kenal astronomi itu apa, jadi kenal astronomi seperti apa. Jadi positif ya respon dari masyarakat sejauh ini. Positif. Biasanya Mbak Rinda, ketika mengadakan kegiatan pandang purnama atau kemudian tadi belajar bareng itu tadi, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain juga. Selama ini yang paling menyita perhatian ya dari kalangan pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum? Beda event, Pak. Jadi kalau misalkan di Jember Pandang Purnama itu masyarakat umum. Kalau belajar bareng Jastro lebih ke teman-teman mahasiswa dan adik-adik SMA yang olimpiade. Nah, kalau Jember Goes to School, jadi kita ada kegiatan membawa teleskop ke sekolah-sekolah, itu mungkin lebih ke anak-anak SD, SMP. Jadi di sini Jastro ada yang kegiatan yang memang tujuannya untuk ke masyarakat secara umum, tapi juga ada yang lebih spesifik ke pelajar, seperti itu ya, atau mungkin mahasiswa, yang ingin menggali lebih dalam mengenai dunia astronomi, seperti itu ya Mbak? Iya, benar Pak. Jadi ada eventnya sendiri-sendiri. Gitu. Sejauh ini ketika mengadakan kunjungan tadi itu, ada kira-kira mungkin sudah berapa tempat yang pernah Jastro kunjungi? Dalam hal ini untuk memberikan edukasi mengenai astronomi kepada siswa-siswi pelajar. Kalau yang langsung datang ke sekolah, sekitar ada 6 sekolah, seperti itu. 6 sekolah, tapi kita yang masih ada harapan yang masih belum tercapai. Jadi kita tuh dulu pinginnya kita ke satu sekolah bukan satu kali datang. Jadi kayak ada pembinaan pertemuan beberapa kali, tapi itu masih belum bisa deal sama beberapa pihak sekolah. Jadi kebanyakan kita hanya berkunjung satu kali ke sekolah. Tapi jauh ini respon ketika tim Jastro hadir di tengah-tengah mereka itu seperti apa? Respon dari mungkin pelajar atau sekolah ini? Iya, kalau responnya sangat positif sekali Pak. Jadi adik-adik itu sangat sumringah banget menyambut kita gitu. Jadi waktu pengamatan matahari atau pengamatan bulan mereka sangat antusias sekali gitu. Jadi pada saat itu malam hari atau siang hari Mbak Herlinda kegiatannya selama ini? Itu nanti kalau kegiatan Jastro Goes to School itu tergantung kesepakatan dengan sekolah. Kadang bisa pagi, bisa malam hari. Oh gitu. Jadi insidental ya, tergantung nanti bagaimana komunikasi dengan instansi terkait seperti itu. Ya. Baik, Mbak Herlinda, ini tentu Mbak Herlinda sendiri sebagaimana tadi dijelaskan, bahwasanya mengenal dunia astronomi artinya menjadi sesuatu yang diimpikan, memang ada kesukaan di dalam dunia astronomi, sehingga terjun ke dalam dunia atau membentuk wadah seperti ini. Kalau boleh tahu, kenapa sih Mbak Herlinda ini suka dengan dunia astronomi? Kenapa kok tidak suka mungkin dengan baca puisi, dengan dunia sastra? Ini kan bermacam-macam biasanya anak muda itu mengekspresikannya. Mbak Herlinda lebih memilih ke dunia astronomi ini. Bagaimana ini? Ceritanya ini sih Pak. Dulu kalau waktu SD itu saya sukanya matematika sama IPA. Jadi dulu SD-nya fokus ke matematika IPA, kemudian SMP-nya mulai larinya ke fisika. Nah, pada saat kelas 3 SMP itu udah mulai tertarik ke ensiklopedi luar angkasa gitu. Jadi waktu SMA, akhirnya agak sedikit pingin lebih daripada fisika, akhirnya belajarnya ke astronomi. Jadi SMA-nya fokus di astronomi. Sampai ke bawah, sampai kuliah dan ke bawah sampai sekarang. Jadi udah segitu sukanya. Baik. Iya, sampai sekarang. Orang seperti Mbak Herlinda ini sebetulnya langka ini kalau saya perhatikan, apalagi kalau saya terjun di lapangan gitu. Ini tidak banyak orang yang seperti Mbak Herlinda ini memilih untuk terjun ke dunia astronomi yang tentunya punya basic fisika yang juga harus cukup kuat di sini. Sedangkan banyak di usia saya dulu pada waktu seumuran
Mbak Herlinda mungkin dulu ketika masih zaman-zaman SMA itu mungkin lebih suka olahraga, lebih suka musik ya. Tapi ternyata Mbak Herlinda memilih salah satu spesifikasi keilmuan yang dalam tanda kutip ini ya, itu ditakuti oleh banyak orang. Ini menarik ini sebetulnya. Baik Mbak Herlinda, tadi atau Jastro ini tadi kan sudah berjalan sejak tahun 2014 sampai sekarang. Tentu ini merupakan perjalanan yang bisa dikatakan juga tidak terlalu sebentar juga, meskipun juga masih dikatakan muda, lebih kurang 6 tahun. Ini kalau kami boleh tahu ini, suka duka selama ini yang dirasakan Mbak Herlinda khususnya, dan juga mungkin secara umum personil Jastro itu seperti apa Mbak? Ya, jadi kalau suka duka memang lebih banyak sukanya sih Pak daripada dukanya. Kalau sukanya karena saya suka astronomi dan bertemu teman-teman yang sama-sama suka astronomi, bisa berkegiatan astronomi bersama, itu sangat menyenangkan sekali. Cuman untuk dukanya itu lebih ke pembentukan dari Jember Astronomi Club itu sendiri. Kami harus mempersiapkan struktur yang baik untuk Jember Astronomi Club itu sendiri, membutuhkan banyak waktu dan juga menguras emosi karena kita harus menghadapi berbagai macam karakter orang yang beda-beda dan harus disatukan seperti itu. Baik, Mbak Herlinda, ini mengenai Jastro itu sendiri, kegiatannya kan juga tadi ada 2 yang kami tangkap. Apa ada lagi selain Andang Purnama dan Jember belajar bersama Jastro tadi? Apa mungkin ada kegiatan selain itu? Ya, kalau untuk kegiatan sebenarnya banyak sekali Pak. Jadi kalau untuk dari divisi event, kami itu punya kegiatan rutinnya Jember Pandang Purnama. Kegiatan tidak rutinnya menyesuaikan kalender astronomi. Jadi misalkan pengamatan hujan meteor atau pengamatan yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada dari divisi keilmuan itu belajar bareng Jastro dan ada astronomi smart competition. Jadi seperti Olimpiade Astronomi. Kemudian kalau dari divisi humasnya itu ada namanya Jember Jastro Goes to School. Jadi kami mengunjungi sekolah-sekolah. Baik, dengan kegiatan yang sedemikian padatnya, untuk masalah finansial, pendanaan ini selama ini dikelola secara swadaya atau ada donatur atau bagaimana, Mbak Erlinda? Ya, swadaya itu terjadi di awal-awal Jastro, Pak. Jadi pembentukan awal di tahun 2014 sampai 2015 itu kami masih karena saya sendiri juga masih mahasiswa dan teman-teman banyak mahasiswa, jadi kita beriuran. Jadi setiap ada kegiatan kita iuran dan sebagainya. Kemudian mulai masuk ke tahun 2017, teman-teman sudah mulai banyak yang lulus dan sudah mulai banyak bekerja dan beberapa tidak aktif di kegiatan, tapi mereka tetap memberikan sekian bagian dari penghasilan mereka untuk Jastro seperti itu. Jadi tiap bulan itu kadang teman-teman ngabarin, minta tolong ini buat Jastro seperti itu. Jadi ikatan alumni sih Pak yang paling banyak membantu seperti itu. Baik, ini luar biasa rasa solidaritas dari alumni Jastro ini. Ini saya perlu mengacungi jempol pada rekan-rekan Jastro. Baik, Mbak Herlinda, ini apa kemudian harapan ke depan ya? Ini kan tentunya Jastro tidak ingin Mbak Herlinda tidak ingin berhenti sampai sekarang atau sampai di titik ini. Tentu mengalami proses dan inginnya kemudian bisa terus berlanjut berkembang. Apa harapan ke depan dari Mbak Herlinda sendiri untuk Jastro ini? Harapannya Jastro masih bisa terus eksis dan bisa menjadi wadah buat masyarakat Jember yang ingin mengembangkan kompetensinya di astronomi dan juga tidak lelah untuk menyebarkan astronomi ke masyarakat Jember. Baik, Mbak Herlinda, ini kalau bisa disampaikan informasinya untuk menjadi, siapa tahu ini ya, ada masyarakat Jember yang tertarik ini. Bagaimana caranya bergabung di keanggotaan Jastro itu? Ya, untuk jadi anggota Jastro itu ada 2 jalur, ada open recruitment sama close recruitment. Jadi kalau untuk open recruitment biasanya nanti kita akan menginformasikan di sosial media Jastro untuk bergabungnya. Nanti ada pengisian formulir dan sedikit wawancara kecil. Kemudian kalau untuk yang close recruitment itu bisa langsung kontak ke Instagram Jastro. Jadi nanti bisa kontak di sana bagaimana cara menjadi anggota. Nanti kita akan mengadakan kegiatan. Dengan mengikuti sekian kali kegiatan, maka bisa menjadi anggota. Apa? Mungkin bisa disampaikan media sosial yang sebagai wadah untuk pendaftaran tadi?
Ya, kalau untuk pendaftaran yang open recruitment, biasanya kita adakan 1 tahun 1 kali, seperti itu. Untuk yang close recruitment, kita bisa sewaktu-waktu menyesuaikan keadaan. Misalkan ada yang benar-benar minat di astronomi dan ingin bergabung dengan Jastro, bisa menghubungi di Instagram Jember Astronomy Club. Nantinya kami akan mengajak berkegiatan bersama. Jika dia bisa konsisten untuk mengikuti 3 kali kegiatan Jastro, maka bisa menjadi anggota Jastro. Jadi caranya untuk bergabung tinggal melihat Instagram ya, betul? Instagramnya Ya, adalah di Instagram, Pak. Jember.astronomy. Jember.astronomy. Ya, nanti ada ya di Instagram ini, nanti sudah langsung. Mungkin ada kontak personnya juga mungkin di sana ya? Di sana sudah ada langsung, Pak. Sudah ada. Baik, ini sebagai informasi untuk mungkin bagi masyarakat, rekan-rekan di Jember yang tertarik untuk bergabung di Jastro tadi. Baik, Mbak Herlinda, tadi ini ada kegiatan yang cukup menarik tadi. Kemudian Mbak Herlinda tadi menyampaikan ada event, divisi event yang melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat tentunya. Ini agenda terdekat Jastro apa ini ke depan ini? Yang paling dekat dari sekarang, mungkin karena ini masih ada wabah COVID ya, tentu masih pending dulu. Mungkin pasca ini kira-kira mau melakukan apa ini Jastro? Kalau dalam waktu dekat kami masih belum tahu karena bulannya bulan apa gitu ya Pak ya. Cuman sebenarnya kalau misalkan wabah ini nggak ada, harusnya tanggal 6 nanti kami akan mengamati hujan meteor di Payangan seperti itu. Cuman karena ada wabah ini, jadi kita tunda dulu. Dan melihat nanti bulan apa selesai wabah ini, baru menyesuaikan kegiatan di bulan itu ada event astronomi. Dulu kami pernah diundang itu ya di acara tahun berapa itu dulu Mbak Erinda? Inom kalau nggak salah. Inom, iya itu tahun 2015 kalau nggak 16 sepertinya. 16 kalau tidak salah itu. Di alun-alun dulu ya Jember. Iya. Iya. Nah itu ngomong-ngomong masalah Inom itu tadi, saya sempat dapat email dulu, dapat sertifikat dari NASA itu kalau tidak salah. Itu bagaimana itu Mbak Erinda? Iya. Memang ada kerjasama atau bagaimana itu? Ya, jadi event International Observe the Moon Night itu memang dari NASA sendiri yang menginisiasi seperti itu. Jadi kami di daerah itu hanya mengelolanya saja, Pak. Jadi semua bahan itu sudah disiapkan sama NASA. Materinya, apa yang akan dibahas pada Inom tahun itu, kemudian sertifikat dan sebagainya sudah disiapkan oleh NASA. Kita tinggal hosting kegiatannya aja, dan semua bahan nanti dikirim seperti itu. Jadi nanti di akhir acara kita tinggal memfasilitasi teman-teman yang berhak dapat sertifikat yang mana, kemudian kita kirim kembali ke teman-teman. Oh ya, baik Mbak Herlinda, ini saya ingin sampaikan pesan ini ke Mbak Herlinda sekaligus mungkin permintaan nih. Kalau ada kegiatan pengamatan lagi, tolong saya menjadi orang pertama dihubungi nanti ini. Wah siap Pak, nanti kami. Karena kebetulan saya bersama istri ini tertarik juga untuk pengamatan bulan dan sebagainya. Karena sampai sekarang ini masih belum keturutan untuk punya teleskop. Ini dengan teman-teman Jastro yang masih muda, yang punya jiwa optimis ini tentunya gairah kami ya, semangat kami maksudnya untuk melakukan pengamatan ini muncul kembali. Ini semakin ya terpupuk lah, semakin bersemangat lah intinya begitu. Iya. Saya pesan ke Mbak Herlinda nanti tolong nanti kami dihubungi kalau bisa ini menjadi yang mungkin spesial tamu atau bagaimana terserah. Boleh Pak. Yang jelas kami ingin ada di kegiatan Jastro nanti untuk pengamatan tadi itu ya, hujan meteor atau apapun lah. Sehingga nanti kami bisa semakin banyak juga menggali ilmu dari Jastro. Baik Mbak Herlinda, apa pesan yang ingin disampaikan Mbak Herlinda barangkali, pesan-pesan untuk generasi muda atau tips barangkali, baik itu bagi yang belum punya bayangan sama sekali atau kecintaan terhadap dunia astronomi ataupun yang sudah mulai tumbuh kecintaan terhadap dunia astronomi, ada pesan-pesan khusus tidak Mbak Herlinda? Kalau kecintaan saya nggak bisa memaksa ya Pak ya, jadi tinggal temukan aja bidang kesukaannya. Kalau memang sukanya di astronomi, silahkan kemari, kami sudah siapkan wadahnya seperti itu. Jadi buat teman-teman intinya semua harus konsisten, harus istiqomah, harus diperjuangkan gitu. Baik, ini menarik sekali perbincangan pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Baik, sahabat Lorong Edukasiku dimanapun Anda berada, demikian ini sharing-sharing kami, perbincangan kami bersama
salah satu pendiri ataupun bisa dikatakan juga salah satu tokoh dari Jember Astronomy Club. Nah, apa yang kami diskusikan, apa yang kami bincang-bincangkan pada kesempatan sore hari ini semata-mata semoga ini bisa menginspirasi bagi kita semua, menginspirasi bagi khalayak masyarakat Jember, wabil khusus yang cinta atau mulai tumbuh minatnya ke dunia astronomi. Nah, bagi masyarakat yang ada di Jember khususnya yang ingin bergabung, tentu teman-teman dari Jastro ingin tentunya terbuka untuk bisa ikut bergabung dalam Jastro itu sendiri. Barangkali ingin melihat atau pengamatan, nanti akan ada, kunjungi saja Instagramnya apa tadi Mbak Linda? Jember.astronomy. Nanti Anda akan menemukan banyak informasi mengenai Jastro itu sendiri seperti apa, event-event apa saja yang ada di sana. Harapan kita tentunya kita akan semakin mengenal keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan bisa mengenal bagaimana begitu dahsyatnya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita atau tidak harus bagi kita untuk menjadi seorang astronot untuk bisa melihat angkasa yang luar, tapi dengan pengamatan yang ada di Jastro yang disediakan fasilitasnya berupa teropong di Jastro ini, semoga ini menjadi sebuah inspirasi, sebuah sarana bagi kita untuk bisa mengenal lebih jauh keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mbak Herlinda, terima kasih waktunya pada kesempatan sore hari ini tentunya sangat menarik dan semoga bisa menginspirasi bagi kita semua, dan saya berharap semoga semangat yang dibawa oleh Mbak Herlinda dan kawan-kawan ini tidak hanya berhenti sampai titik ini. Saya berpesan semoga Jastro ini bisa terus berkembang di kemudian hari, dan saya mengharapkan pula bahwasanya anak-anak muda seperti Mbak Herlinda ini, tidak hanya Mbak Herlinda saja, semakin lama semakin banyak. Semakin banyak yang seperti Mbak Herlinda bisa menularkan kecintaan terhadap dunia astronomi. Dan tentu saya berharap juga, kami berharap semoga ya kegiatan-kegiatan di Jastro semakin berkembang, event-eventnya semakin menarik, tidak hanya di kalangan mungkin masyarakat atau kalangan pelajar, tapi masyarakat secara luas ini juga bisa melihat, oh ternyata Jastro ini begitu loh, ternyata Jastro ini semakin mengenalkan kita dan akan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mbak Rinda, nanti saya tunggu ini, kami tunggu undangan dari Jastro lagi ini, karena kami ingin belajar ini dengan bercengkrama ini mengenai dunia astronomi bersama rekan-rekan di Jastro. Baik, ini harapan kita tentunya Jastro semakin hari semakin berkembang. Terima kasih waktunya Mbak Herlinda. Salam untuk teman-teman yang ada di Jastro. Sampaikan salam kami kepada teman-teman yang ada di Jastro. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.